Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di acara inti yang telah dinanti-nanti, yaitu penyampaian hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jaka Zarkasih Makmur MPDI, pimpinan Pondok Pesantren Alam Al Barokah Parung Bogor, sekaligus dosen pendidikan agama Islam Bina Sarana Informatika Jakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat kepadanya, disilahkan. Nawaitu taqarruban ilallah wa mahabbatan bi rasulillah, tahiyyatuhum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin syafi'an fi yaumih tada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramun wal mu'azzamun yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, terkhusus para alimil ulama, para sesepuh, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang ada di tengah-tengah kita. Teristimewa ayahanda tercinta kami Bapak Haji Muhammad Amin, nafa'allah fi umrihi amin Allahumma. Hadir di tengah-tengah kita guru kita tercinta Kiai Maman, pimpinan kita tercinta Kepala Desa Ciawi Gebang Bapak Yayat, mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para RT, para RW, kepala dusun, seluruh aparatur pemerintahan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta dan mahabbah saya kepada para aparatur pemerintahan. Teristimewa hadirin hadirat jamaah pengajian Maulid rahimakumullah. Tiada kata yang indah terucap dari lisan dan hati kita pada malam hari ini selain untayan kalimat syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada Habiban al-alam Kanjeng Nabi Agung Nabi Besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa itba'ut tabi'it tabi'in. Semoga tetap tercurah limpah kepada kita selaku pengikut setia Rasul sampai akhir zaman kelak, amin Allahumma ya rabbal. Hadirin jamaah Maulid rahimakumullah, perputaran masa dan pergerakan waktu telah menghantarkan kita pada satu waktu kembali memperingati momentum indah Maulid Nabi Besar Muhammad. Saya ingat Bu, Ibu, tahun lalu kayaknya kita ketemu di sini juga ya. Tahun lalu kayaknya saya ngisi di sini juga ya. Ibu bosen enggak Bu? Benar nih. Ibu bosen apa enggak? Saya ditanya, enggak ditanya bosen apa enggak. Ehoknya kurangin Pak sedikit supaya jelas.
Biasanya kalau misalnya ceramah satu sudut pandang monoton itu ngantuk, apalagi sekarang sudah 9:30, panjang acaranya. Saya datang dari kemarin Pak, serius, nginep di rumah Abah Haji. Saya mau cek suara dulu nih supaya ada feedbacknya, nggak lama, paling 15 menit sampai setengah jam kita ngajinya. Setuju? Bu mau panjang apa pendek? Pendek. Ibu jawab yang kompak. Ibu yang di dalam kedengaran suara saya kurang kompak. Ibu yang di dalam kedengaran suara saya enggak itu dengar. Ibu yang di depan kedengaran suara saya, bapak yang di samping kedengaran suara saya kurang kompak semua. Coba ibu jawab yang kompak. Ibu kalau saya tanya jawab yang kompak ya. Setuju enggak sama poligami? Kurang. Tenang Pak. Ibu-ibu di Ciawi Gebang khususnya di Dusun Pahing seneng, setuju enggak sama poligami? Waduh, kompak juga ya. Bapak-bapak coba kita tanya. Nah yang sebelah kiri jawab yang kompak Kang nih, yang masih muda-muda. Pak Haji, setuju enggak sama poligami? Setuju. Setuju tapi sambil lihat ke sana. Serius ini Pak, setuju apa enggak ini? Kalau setuju, kalau enggak. Bapak-bapak setuju enggak sama poligami? Oh, berarti masih hidup, setuju. Ntar di rumah ganti lagi Bu, tenang saja. Bapak Ibu hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hebat Dusun Pahing mah, ini 12 Rabiul Awal ya. Maghrib sudah masuk 12 Rabiul Awal. Biasanya kalau di kampung saya kalau misalnya maulid itu biasanya di bulan Rabiul Tsani atau mau dekat Ramadan masih maulid. Alhamdulillah kalau di Jakarta mah, di Bogor Jabodetabeknya setiap waktu banyak maulid Pak. Maka jangan kaget kalau ustadz-ustadz Jakarta rata-rata gemuk-gemuk. Banyak makan berkat. Nah, berkat di Jakarta. Lahiran maulid, akikahan maulid. Pokoknya banyak maulid. Karena apa kata Allah, kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu merupakan karunia yang sangat amat teramat besar. Tuh Bu, tuh kalau kata bahasa Indonesia itu sudah hiperbola. Amat, sangat, teramat. Ada Pak Ahmad di sini. Ayat apa Ahmad? Pak Muhammad. Maulid Nabi itu adalah anugerah karunia yang amat sangat teramat besar, tidak ada tandingannya. Ali Imran 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh kata Allah, Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Karunia apa ya Rabb? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah memberikan kepada kita orang-orang mukmin itu rasulan, Allah kirim rasul nabi kepada kita, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa Bu. Tapi ada catatannya dua. Yang pertama min anfusihim, dari golongan kita. Jadi Rasul itu hakikatnya mah sama seperti kita Pak. Rasulan min anfusihim, itu bijaksananya Allah. Allah tidak memberikan contoh dari golongan lain, dari golongan malaikat ya. Bu, ibu, malaikat mah kalau kita contoh gak bakalan bisa, karena malaikat gak suka ini apa Bu?
Malaikat nggak suka ini apa Bu? Sarang heo. Nggak suka duit, ibu masih suka duit. Serius nih, saya bawa duit soalnya. Ibu masih suka duit. Biasanya kalau ibu-ibu, saya tanya sekarang ibu punya anak gadis, datang 2 orang anak muda, yang satu orang kaya tapi jelek, yang satu orang miskin tapi ganteng. Ibu mau pilih yang kaya apa yang miskin? Bu, ibu punya anak gadis, yang satu jelek tapi orang kaya, yang satu ganteng tapi kismin. Mau pilih yang mana? Yang jelek apa yang ganteng? Yang kaya. Kurang kaya ibu sebenarnya. Allah sungguh bijaksana. Contoh kita kepada Nabi itu min anfusihim, dari jenis kamu, dari manusia. Kalau misalnya kita disuruh nyontoh orang-orang, dinyontoh malaikat, sulit Bu. Malaikat mah tadi nggak suka uang. Kalau kata Allah sujud dari sekarang sampai hari kiamat sujud. Malaikat mah nggak suka apa-apa. Kalau disuruh tasbih, Bapak jawab ya Pak. Bapak kalau kongko duduk sama anak-anak muda di tempat-tempat tongkrongan biasanya ngomongin apa? Duit, proyek atau perempuan. Biasanya ngomongin janda Bu, ini nggak percaya. Biasanya kalau di Jakarta, di sini mah nggak ada. Ada. Siapa orangnya? Biasa. Malaikat mah disuruh sujud, tasbih, ruku sampai nanti hari kiamat. Makanya kita mencontohnya rasulan min anfusihim. Ibu masih suka makan, bapak masih suka makan, Rasul juga suka makan. Ibu kalau makan sampai kenyang apa sampai kekenyangan? Bedanya di situ. Rasul basyarun, manusia, tapi lakal basyari, tidak seperti manusia biasa. Rasul juga dulu peristiwanya sama seperti kita. Kalau habis makan kenyang, kalau belum makan lapar. Cuma laparnya Rasul beda. Rasul dulu nahan lapar 3 hari 3 malam diganjel sama batu Pak. Diganjel sama batu. Rasul datang ke istri pertamanya, wahai istriku, ada apa? Tidak ada apa-apa ya Rasul, hanya ada air minum, tidak apa-apa. Datang ke istrinya yang kedua, wahai istriku, ada apa malam hari ini? Tidak ada apa-apa ya Rasul, hanya ada air putih, minum hanya air putih. Datang ke istri yang ketiga, ada apa? Wahai istriku, tidak ada apa-apa ya Rasul, hanya ada minum. 3 hari Rasulullah SAW dalam kisahnya itu diganjel perutnya dengan batu. Orang dusun Pahing suka enggak ngantongin batu? Suka lapar enggak? Buat apa kalau ngantongin batu? Nahan apa? Nahan berak, nahan Itu bedanya kita sama Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, kita tidur, Rasulullah tidur. Kita berjalan seperti biasa, Rasulullah berjalan seperti biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah, kita juga meludah. Cuma ludahnya Rasul beda dengan ludahnya kita. Ingat peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekkah Al-Mukarramah sudah dikepung oleh Satpol PP kaum Quraisy. Ada Pak Lurah Satpol PP kaum Quraisy. Di rumahnya yang hanya tersisa Abu Bakar, Ali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang sangat mulia dan agung. 3 orang di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Ali karramallahu wajhah sama Rasul, ya Ali ta'al, wahai Ali ke sini. Labbaik ya Rasul. Ali,
engkau sekarang gantikan tempat tidurku sebagaimana biasanya aku tidur di tempat itu. Apa jawab Ali ketika diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah karena sudah dikepung rumahnya oleh kafir Quraisy? Kata Imam Ali, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Masih muda jawabannya, sami'na wa ata'na, generasi soleh, seperti tema kita malam hari ini. Beda kalau misalnya generasi pintar, beda dengan generasi soleh jawabannya. Coba kalau saya tanya generasi pintar, cuma pintar doang, nggak soleh. Coba ada 3 orang Rasul, Abu Bakar, Ali. Coba kau gantikan aku di tempat tidurku. Kalau cuma pintar jawabannya bukan sami'na wa ata'na, apa jawabannya? Ngapa saya sih ya Rasul? Itu kan ada yang lebih tuaan. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bisa begitu jawabannya, karena apa? Tidak diolah antara agama dan rasa. Makanya sebagai informasi nih Pak Lurah, Pak Kepala Desa, saya lurah terus ingatnya. Alhamdulillah dalam rangka mensinergikan antara agama dan ilmu pengetahuan, 2 tahun terakhir ini saya bangun pesantren. Pimpinan pesantrennya orang Dusun Bahing, orang Ciawi Gebang. Ada yang hafal istri saya? Siapa? Fatimah. Makanya saya nggak mau poligami Pak, karena istri saya sudah 4. Nah, mana ada Umi Fatimah? Makanya Pak Kepala Desa, nanti dari sini ada generasi yang mau dipersantrenkan di tempat kami, di sini gratis, di sana bayar. Kalau anak yatim, anak kurang mampu, kirim aja Pak Kepala Desa, gratis full, bahkan setiap bulan kita kasih. Emaknya juga kalau belum kawin kita kasih. Emaknya kalau belum kawin, emaknya, tapi emaknya yang udah tua. Kalau misalnya belum kawin, yang masih muda kita kawinin, cari emak kepala desa. Gitu. Nanti kita didik, subhanallah, alhamdulillah saya lihat tadi ada yang hafalan Quran, ada yang diba, semuanya luar biasa. Jangan sampai putus sekolah, ada alternatif sekarang, kirimkan ke Parung Bogor. Nanti kita didik bukan hanya agama, bukan hanya pengetahuan, tetapi agama, bukan hanya agama tetapi pengetahuan. Bahasa Inggris kita kasih. Ibu-ibu bisa bahasa Inggris. Nanti ceramahnya Pak Ustadz Bobi bukan hanya bahasa Indonesia tetapi bahasa Inggris. Before we are going to deliver my speech, I hope all audience to thank to our God, the beneficent, the merciful, because who has given us enjoyment, very much enjoyment. Ngerti ora? Itu mangap baik dengan. Atau pakai bahasa Arab, Ustadz Bobi. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiran wa biha nastati' an nahtafila fi hadzal makan al mubarak. Ngerti enggak Bu? Makan artinya tempat, bukan makanan. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang putus sekolah, amin. Buatkan Pak Kepala Desa anak yatim du'afa jadi sarjana. Alhamdulillah 1-2 bulan lalu uang mengalir, bukan uang ya, infak, sodakoh, zakat dari musola Al-Falah, mudah-mudahan menjadi jariah, ditempelkan di pesantren kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ali adalah contoh anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama Abu Bakar. Di tengah perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar dikejar sama Satpol PP kaum Quraisy, itu ketemu dengan satu gua yang namanya Gua Thur. Ya Rasul, capek rasa-rasanya kita udah lari dari tadi dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Istirahat dulu apa ya Rasul? Di mana Abu Bakar? Itu kayaknya ada gua. Saya cek dulu ya keamanannya, dicek dulu sama Abu Bakar.
aman ya Rasul, come please, silahkan masuk. Masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Di antara Abu Bakar dengan Rasul ternyata ada lubang. Ada yang dinamakan dalam satu kisah dalamnya itu ular, ada yang satu kisah dalamnya kali jengking, anggap baik kala jengking. Ketika duduk Rasulullah bersama Abu Bakar, itu tangan Abu Bakar nutupin lubang itu, takut ada binatang buas. Ditutupin sama Abu Bakar. 1-2 jam terlihat wajah Abu Bakar beda, kayak orang sedih, kayak orang takut pucat pasi. Makanya ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, ditanya sama Rasul, wahai Abu Bakar, ma balu kaya Abu Bakrin, ngapa kamu Abu Bakar kok kayaknya kamu sedih banget, wajahmu kok pucat pasi. La takhaf wa la tahzan, la takhaf, jangan takut Abu Bakar. Kagak Rasul, saya kagak takut. Wa la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar. Enggak sedih, saya kagak sedih ya Rasul. Kagak sedikit pun saya sedih. Innallaha ma'ana, kata Rasul. Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita ya Rasul. Saya tidak takut, saya tidak sedih. Lah itu mengapa wajahnya, mukanya kayak orang ketakutan begitu? Ini tangan saya Rasul. Ngapa tangan kamu Abu Bakar? Tangan saya digigit kali jengking, dilihat bengkak berdarah. Ngapa kagak ngomong dari tadi, kata Rasul begitu. Saya mau ngomong takut ya Rasul, binatangnya mengenai Rasul, makanya saya tutup. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ludahi lukanya Abu Bakar itu. Subhanallah walhamdulillah, ludahnya itu dengan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang bengkak tadinya tangan Abu Bakar karena kalajengking jadi kempes, yang luka jadi sembuh, yang berdarah jadi tidak berdarah. Tuh, luka berdarah bisa jadi sembuh karena ludahnya Nabi. Basyarun lakal basyari, manusia biasa tetapi bukan manusia biasa-biasa saja, spesial. Sekarang saya tanya, Bu, Ibu masih ada apa enggak? Udah ngantuk? Udah dapat bingkisannya? Lanjut apa lanjut? Nah, dikit lagi, 15 menit lagi. Ibu kalau luka berdarah, panggil suaminya, ayahanda, papa, tolong sembuhin luka saya, berdarah bengkak sakit bener. Kata Pak Ustadz, diludahin sama suaminya. Kaget. Apa yang terjadi? Bengkak tambah bengkak. Udah begitu ditambah bau jengkol lagi, bau segala rupa bau. Itu bedanya Nabi dengan kita. Basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita berkeringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkeringat. Cuma keringatnya Nabi beda dengan keringatnya kita manusia biasa. Makanya tadi di Maulid itu ada kalbis kitibi, seperti misik rasa dan baunya, seperti minyak harum. Tuh keringatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Catatannya, Nabi dikirim oleh Allah merupakan karunia yang luar biasa, tapi manusia seperti biasa, tetapi bukan manusia biasa-biasa saja, mempunyai mukjizat. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemegang satu-satunya di antara nabi yang lain, adalah syafaatul uzma nanti di akhirat. Kita lengkap kepada kisah terakhir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghembuskan napas terakhir menjelang sholat subuh dan ba'da sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat dingin dan demamnya begitu tinggi. Malam hari itu di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Allah panggil pembantu dekatnya yang namanya Israil alaihissalam. Wahai Israil, labbaik ya Allah,
Hari ini aku tugaskan engkau, kata Allah, turun ke muka bumi ini. Setelah Rasulullah berdakwah 23 tahun dengan segala lika-likunya, dengan segala hikmah yang diberikannya, dengan segala hikmah yang banyak diberikan kepada umatmu, hari ini sudah waktunya, kata Allah, kau turun menemui Nabi, sampaikan kalau hari ini nyawanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik ya Allah. Turun Israel dengan catatan dua, kata Allah melalui Israel. Pertama, lakukan itu dengan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya. Yang kedua, itu pun kalau diizinkan oleh Nabi. Baik ya Allah, kata Israel. Turun Israel alaihissalam ke rumah Nabi, diketuk rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar, dibuka pintunya oleh anak tercintanya. Siapa nama anaknya? Fatimah. Fatimah. Dari dulu emang sampai sekarang Fatimah itu dikejar-kejar karena kecantikannya. Saya dari Bogor, saya dari Jakarta sampai ke sini ya nyari itu teteh 4 itu. Nah, cantiknya Bu teh 4. Nah, dibuka sama Fatimah. Ada apa Tuan? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan, hari ini Rasulullah tidak bisa ditemui karena Rasulullah sedang sakit. Ditutup pintu kembali oleh Fatimah. Beberapa saat kemudian datang kembali Israel alaihissalam, mengetuk pintu yang kedua kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Tuan? Kau kembali untuk mengetuk pintu kami. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kata Fatimah, sudah kukatakan Tuan, hari ini Nabi sedang sakit dan tidak bisa ditemui oleh siapapun. Ditutup pintunya ketiga kali. Berbicara menyampaikan seperti itu, dan suara Israel seolah-olah digambarkan bagaikan petir yang sedang menyambar, yang membuat bulu kuduk hati Fatimah bergetar ketakutan. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suara yang di depan pintu itu terdengar jelas di kamarnya Nabi. Dan Nabi bertanya kepada anaknya, wahai Fatimah, man huwa, siapa itu? Kata Fatimah, wallahu a'lam wa rasuluh, Allah dan Rasulnya yang paling tahu tamu itu ya Rasul. Lalu dipanggil Fatimah. Fatimah, tamu yang di depan rumah kita itu adalah pemutus kenikmatan dunia selama-lamanya. Tamu di hadapan rumah kita adalah pemutus kelezatan dunia. Siapa itu ya Rasul? Malaikat Israel. Mendengar nama malaikat Israel, nangis senangis-nangisnya Fatimah dan berkata kepada Nabi, ya Nabi, apakah engkau akan dipanggil oleh Allah? Lalu bagaimana dengan diriku dan keluargaku ya Rasul? Aku akan kehilangan engkau, jangan sampai engkau dipanggil saat ini ya Rasulullah, kami masih membutuhkanmu, kata Fatimah. Ditarik kepala Fatimah, didekatkan kepada lisannya, dibisiki Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah olehmu, sesungguhnya di antara keluarga besarmu, keluarga besarku, engkaulah satu-satunya yang pertama kali menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil Israel menghadapku. Dipanggil Israel oleh Fatimah, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, wa alayka salam ya Israel. Wahai Israel, ada apa gerangan kau hadir di tempatku? Apakah engkau ingin hanya berkunjung atau ingin mencabut nyawaku? Dengan tegas Israel mengatakan, aku ingin bersilaturahmi, berkunjung kepadamu, dan yang kedua, aku ingin mencabut nyawamu. Itu pun jika engkau berkenan ya Rasulullah.
Tapi jangan dipakai ya Pak, Bu. Ucapan itu hanya dipakai sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jangan ntar datang ke sini Israel disuruh ngopi dulu sama orang dusun Pahing. Ngopi dulu Israel, tenang be, nyawa mah gampang masih banyak tuh. Yang tua-tua dulu be, atau jangan saya. Malaikat beda penanganannya malaikat kepada Nabi dengan kita. Kalau kita fa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Enggak pakai ditanya mau apa enggak, diizinin apa enggak, mau kapan dimanapun, kalau kata Allah cabut ya Makanya unik Pak kematian itu. Kematian itu sistemnya adalah sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem urut gampang. Nih nenek yang pertama adalah yang tuaan dulu, misalnya siapa di sini yang paling tua? Emak-emak yang paling tua duluan, gampang hitungnya. Atau berdasarkan abjad, huruf A dulu misalnya. Siapa ibu-ibu yang huruf A duluan? Mau nggak masuk surga Bu? Ibu mau masuk surga? Mau sekarang? Ibu mau masuk surga enggak? Sekarang mau? Enggak mau. Hebatnya Allah tuh memberikan bukan berdasarkan abjad, tapi kapan saja supaya kita terus istiqomah beribadah. Beda dengan Rasul. Kalau diizinkan sama engkau ya Rasul. Rasulullah SAW bertanya, lalu di mana malaikat Jibril yang biasa mendampingiku? Jibril sedang mempersiapkan malaikat, membariskan malaikat di surganya Allah. Jibril sedang membariskan bidadari-bidadari di surganya Allah untuk menyambut ruh mulia dirimu ya Muhammad. Jibril sedang bertugas bersama para malaikat untuk menyambutmu. Beberapa saat kemudian Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah wa alaikassalam ya Jibril alaihi salatu wassalam. Wahai Jibril, apa pesan bahagia Allah? Apa pesan bahagia Allah kepadaku wahai Jibril? Kata Allah, 3 pesan Allah kepadamu Muhammad. Yang pertama, engkau jangan khawatir, jangan takut. Umatmu yang sering kau ucapkan, umat akhir zaman adalah umat satu-satunya sebelum umat-umat yang lain masuk surga. Umatmu lah yang pertama kali masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum umat lain masuk surga, umatmu lah yang masuk surga terlebih dahulu. Yang kedua, umatmu dan dirimu ya Muhammad akan disambut oleh para malaikat dan bidadari. Pak, mau disambut bidadari? Pak, mau disambut bidadari? Tapi ketuanya istri bapak, mau nggak? Atau ketemu lagi Pak Ustadz, udah di dunia susah, di surga juga susah lagi. Baik, tenang Pak, bidadari di sana walaupun istri bapak berubah cantiknya 180 derajat, amin Allahumma. Seneng amat kayaknya bapak-bapak, senyum-senyum aja. Yang ketiga, kau adalah nabi yang spesial, yang khusus. Ketika nabi-nabi yang lain 2000 sekian nabi, 2000 sekian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke dunia ini, ketika mereka tidak bisa memberikan syafaat, engkaulah satu-satunya nabi di dunia ini, di alam jagat raya ini sejak Nabi Adam alaihissalam yang bisa memberikan syafaat kepada hamba-hambamu, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jemaah maulid yang dirahmati Allah, sayangnya di tengah kenikmatan kehebatan turunnya Nabi itu, ternyata ada manusia, ini terakhir, ada manusia yang sudah jadi pengikut Nabi sejak lahir sampai saat ini. Ada manusia yang sudah terdata umat Nabi sampai saat ini dan akhir zaman, tapi tidak dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min umat Nabi tapi nggak dapat. Siapa ya Rasul? 3 sebagai pesan terakhir sekaligus sebagai oleh pengajian kita malam hari ini. Ada 3 jenis orang yang tidak akan diberikan syafaat ketika kita butuh syafaat di akhirat Allah. Yang pertama adalah akul walidain,
Uququl walidain, orang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya haram diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min alqamah, ahli ibadah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya luar biasa tingginya, tapi di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, terputus. La ilaha, terputus. Sahabat yang melihat rajinnya ibadah dia, seringkali bertemunya di masjid Allah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita Alqamah ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya semua bagus ya Rasul, hari ini kematiannya sulit ya Rasul, ketika ingin mengucapkan la ilaha illallah selalu terputus ya Rasul. Mohon gerangan Rasulullah bisa mendoakan. Datang Rasulullah ke rumah Alqamah, dilihat Alqamah, apa bahasa orang Ciawi mah, lagi mangap-mangap, lagi ngap-ngapan. Dilihat sama Rasul, ditanya kepada istrinya, ditanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ini Alqamah begini, ibunya sudah tahu apa belum? Belum ya Rasul. Ibunya masih ada? Ada ya Rasul, sekitar 200 sampai 300 meter dari rumah Alqamah, ibunya sudah tua renta ada di rumahnya sendiri. Kalau begitu Bilal, kata Rasul, dipanggil Bilal bin Rabah, kau temui ibunya, sampaikan Alqamah sakit parah, sampaikan Alqamah sulit untuk nazaknya. Berangkat Bilal bin Rabah menemui ibunya. Pertama, wahai ibu, Alqamah sedang sakit. Aku diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan Alqamah dan meminta maaf kepada Alqamah jika Alqamah selama hidupnya punya salah dengan. Apa jawab ibunya? Wallah, tidak akan saya berikan maaf kepada Alqamah. Saya tidak akan maafkan Alqamah. Sungguh hati ini sakit sekali kepada Alqamah. Ketika dulu saya meminta sedikit makanan kepada Alqamah, Alqamah katakan ini makanan buat ibu, buat istri dan anakku. Ketika aku lapar lalu aku pergi ke rumah Alqamah, dia katakan ini makanan buat istriku dan anakku. Laparku tidak tertutupi, sampaikan kepada Rasul. Ketika istrinya dibelikan pakaian, anaknya dibelikan pakaian, tetapi ibunya diterlantarkan, tidak punya pakaian selai pun. Ketika dia jalan-jalan, ketika Aidil Fitri, Aidil Adha, ibunya sendiri dengan ratapan sedih menanti-nanti cucu dan anaknya, tidak ada cucu anaknya yang datang. Sampaikan kepada Rasul, sungguh hati ini sangat sakit sekali. Kembali Bilal, diutus lagi Bilal seperti itu. Sehingga yang ketiga Rasulullah katakan, wahai Bilal, apakah mesti aku yang datang ke rumah ibunya untuk meminta kepadanya, bersujud kepadanya untuk memaafkan Alqamah? Disampaikan kepada ibunya, jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada aku, biar aku yang datang. Datang tuh ibu ke rumah Alqamah, melihat Alqamah yang sedang nazak, tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya, tetap biasa saja. Sehingga Rasulullah SAW katakan kembali, wahai ibunda, apakah engkau mau memaafkan sekali lagi kesalahan dari anakmu ini? Tidak ya Rasul, sungguh hati ini sudah saya sakit. Bayangkan bagaimana ibu ketika dari melahirkan sampai menikahkan menjaga anaknya, tetapi hati ini sudah tergores oleh kaum. Sehingga Rasul yang pintar mengatakan kepada para sahabatnya, baik, kalau engkau tidak mau memaafkan Alqamah, Bilal, Ali, sahabat yang lain, kumpulkan kayu bakar, simpan di samping jasad, simpan di samping fisiknya Alqamah. Sehingga sang ibu tadi mencari tahu, ada apa ya Rasul, mengapa engkau meminta untuk mengumpulkan kayu bakar? Jika engkau tidak mau memaafkan anakmu, biarlah di depan kepala dan matamu aku akan bakar Alqamah ini agar kau puas sekaligus. Yang namanya ibu
sekesal-kesal apapun sama anak, sesakit-sakitnya sama anak, tetap berderai air mata. Baik ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Jangan kau bakar anakku ya Rasul. Dengan hati yang paling dalam aku maafkan anakku Alqamah. Wallah, seketika nazaknya Alqamah berjalan dengan mulus, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum lagi gambaran dari Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bu, Pak, anak-anak muda, kita disandingkan orang tua kita itu setelah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ada wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullah wa atiur rasul. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kata Allah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Cungkan tangan yang hari ini orang tuanya masih ada. Cungkan tangan yang orang tuanya masih ada. Mudah-mudahan yang mengacungkan tangan bisa berbakti sepenuhnya kepada orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kedua orang tua jamaah musholah al-falah dan seluruh jamaah maulid ini sebelum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Kumpulkanlah Allah, kumpulkan di surganya Allah bersama kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Ketika akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita, maka tidak akan diberikan syafaat. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi itu tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min. Di sini tetangga dengan tetangga ada yang kagak nanya enggak? Kalau di Jakarta mah ada. Di sini suka ada yang kesel sama tetangga enggak? Di sini suka ada yang ribut karena warisan enggak? Banyak. Ada. Di sini suka ada yang putus silaturahmi karena duit enggak? Masya Allah. Banyak ternyata di sini. Sambung kembali. Antasila man qata'aka, kata Rasul. Yang terbaik adalah bukan sekedar Arya kalian berhubungan antara tetangga saudara dengan saudara, tetapi yang namanya menyambung silaturahmi adalah ketika engkau berusaha maksimal untuk menjaga hubungan ketika hubungan itu putus. Ibu, kalau saya pulang dari Bogor, saya bawa oleh-oleh Tales Bogor, ibu mau nggak? Wah, catat. Saya bawa Tales Bogor. Sewaktu-waktu ibu jalan-jalan ke puncak bawa makanan, ngasih ke saya, itu wajar. Karena apa? Pernah saya kasih oleh. Tapi yang tidak wajar, yang pahalanya afdolul fadail, yang tinggi adalah ketika ibu ngasih kepada orang yang gak pernah ngasih. Itu hebat. Yang hebat adalah ibu silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Ya Pak Ustadz, saya datang, saya senyum, dicemberutin, biarin itu urusan dia sama Allah. Ya Pak Ustadz, saya bawain makanan, dia mah diem, kagak nanya-nanya sama saya, biarin itu mau urusan dia sama Allah. Saya mah pengen banget Ustadz silaturahmi lagi sama dia, tapi dia mah kayaknya nggak mau silaturahmi sama saya, biarin urusan dia sama Allah. Tugas kita adalah menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan hebat tadi kepala desanya mempersatukan dan seterusnya orang-orang jamaah maulid ini semuanya tidak ada yang putus silaturahminya. Amin Allahumma, sehingga muncul turun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok minta maaf sama suami, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama orang-orang yang pernah terputus silaturahmi kepada kita. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak mendapat syafaatul udma adalah al-bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelit apa? Pelit infak, sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya. Bapak, Ibu, kebayang dulu sampai sekarang sebanyak itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dulu Ibu harus berpikirnya begini, mengapa kita harus zakat, infak, sedekah? Kita tidak pelit zakat, infak, sedekah. Nih yang lahir 80-an, yang wajah-wajahnya kayaknya sudah enggak cerah lagi,
Bayangkan 80-90 tahun 90-an, kayaknya makannya juga makannya sederhana ya. Nggak sama makan sama ayam, sama daging jarang. Nggak tahu tapi di dusun Pahing main nih. Dulu mah jarang di saya, 90-80 makan tuh biasanya pakai, paling hebat pakai telur. Paling hebat. Ayam biasanya setahun cuma 2 kali. Kalau nggak lebaran, ayamnya sakit. Nah, ayam sakit itu kita makan tuh, kita potong sama emak kita. Sekarang mah Bu, luar biasa, kita mau makan di depan chicken ada, betul. Mau kopi ada, betul. Apa di sini saya tahun menikah 11-13 tahun lalu sama istri saya itu masih sepi. Sekarang apapun ada. Itu buktinya di antara indikator kalau orang-orang Ciawi Gebang itu jadi orang kaya. Amin apa Bu? Menjadi orang kaya, amin ya robbal. Makanya kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kalau pengen nambah, berikan juga melalui zakat, infak, sedekah. Di sini Pak Mantri ada infaknya Maulid, masya Allah luar biasa, banyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bersyukur kecuali dia akan ditambah syukurnya. Tidak akan diberikan orang-orang yang berinfak kecuali dia akan dilipat gandakan uangnya, dananya, hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika pelit, ada dana di kantong, di bank, di rumah, di bawah kasur dan seterusnya, tapi dia tidak mau menyumbang. Pesantrenkah itu, majelis taklimkah itu, anak yatimkah itu, anak yang berkebutuhan itu, yakin dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan yang paling yakin dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah maulid pada malam hari ini rizkinya senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya diberikan kebanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan sehingga bisa berinfak, sedekah, zakat dan seterusnya. Dan hakikat pelit menurut Rasulullah adalah al-bakhilu man dzukirat falam yusolli alayya. Orang yang pelit yang kedua adalah apabila disebut namaku dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya jadikan zikir sholawat itu dalam keseharian kita. Ratusan bahkan ribuan kita sholawat menjadi wasilah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang kompak. Sallallahu. Yang kompak. Sallallahu. Yang keras suaranya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Sekali lagi tambahkan suaranya. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, persaksikan jamaah maulid malam hari ini ingin mendapatkan syafaat yang tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, pertemukan kami di tempat ini, pertemukan kami di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala. Bukakan rezekinya kepada seluruh jamaah ya Allah. Rezeki yang banyak, halal, berkah, bermanfaat untuk kami ya Rabb. Kami cinta kepada Rasulmu ya Allah. Kami cinta kepada Nabimu ya Rabb. Kami rindu kepada Nabimu ya Rabb. Pertemukan kami di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sedikit, semoga bermanfaat. 45 menit kurang lebih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua mendapat syafaatul mu'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya minta bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kami yang sudah tiada, terkhusus untuk pesantren kami yang sedang dirintis. Alhamdulillah, rencana 3 lantai sekarang sudah ada 2 lantai. Rencana 1.700 meter sampai 2.000, sekarang sudah ada 1.200 meter. Mudah-mudahan dengan doa, dengan Fatihah, warga masyarakat jamaah maulid dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembangunannya. Syukur-syukur nanti di 2025 ada di antara jamaah sekalian anaknya bisa belajar di tempat kami. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata kekurangan dari pribadi al-faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jaka Zarkasih Makmur MPDI yang telah menyampaikan hikmah maulid. Semoga kita semua dapat mengambil hal-hal baik dari apa yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di akhir acara, yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Maman Lukman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله لا تعالى شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم مقاصدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا سفينا كريمنا ظهرنا مولانا محمد سلم رد الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم عن حوائجنا فأتنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.